Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Injil kita pada hari Minggu biasa ke-16 ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Saudara-saudari, Yesus mengetahui bahwa murid-muridnya perlulah beristirahat setelah kembali dari tugas misi yang panjang. Ada kebutuhan untuk mengisi kembali energi, baik fisik, mental, dan spiritual. Adalah kehendak Tuhan untuk memasukkan saat-saat istirahat fisik ke dalam program kita sehari-hari. Yesus memberitahu para muridnya untuk pergi bersama dan bersama-sama dengan Dia. Istirahat fisik tentu saja bukanlah kemalasan atau pemborosan. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa siap untuk melakukan kehendak Tuhan dalam segala hal berarti juga selalu siap untuk melayani orang lain. Betapa indahnya ketika keluarga dapat bersantai sejenak bersama dengan setiap anggota keluarga lainnya. Yesus mengingatkan kita bahwa bagi seorang Kristen, bersantai dan bersenang-senang hendaknya juga tidak mengabaikan untuk memikirkan dan melayani orang lain. Hati Yesus yang penuh belas kasihan selalu aktif, dan bahkan dengan pikiran yang tenang, ia tergerak untuk memberikan dirinya kepada orang-orang yang perlu mendengar firman Tuhan. Saudara-saudari, apakah hati kita seperti hati Yesus? Ada makna yang lebih dalam untuk beristirahat, yakni mengalihkan semua aktivitas kita untuk memuliakan Tuhan dan mengungkapkan ketergantungan kita yang penuh kasih kepadanya. Dia memerintahkan kita untuk menyisihkan satu hari dalam seminggu untuk beristirahat di dalam Dia, untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepadanya, untuk menawarkan kepadanya buah dari pekerjaan mingguan kita, dan untuk menerima kasih karunia-Nya untuk memulai minggu berikutnya. Saudara-saudari, hari Minggu harus menjadi puncak dari minggu orang Kristen, bukan hanya karena dia menemukan jeda dari pekerjaannya, tetapi karena dia mempersembahkan semua pekerjaannya dan dirinya sendiri kepada Allah Bapa selama perayaan misa bersama yang adalah jantung dari hari Minggu.
Saudara-saudari, fokus yang berpusat pada Tuhan ini diperluas ke seluruh istirahat hari Minggu, di mana masalah dan tugas sehari-hari dapat menemukan perspektif yang tepat. Hal-hal materi yang kita khawatirkan memberi jalan kepada nilai-nilai rohani. Semoga firman Tuhan pada hari Minggu biasa ke-16 ini meneguhkan dan menguatkan iman kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.